Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-261 akhirnya sekarang sudah rilis. Jadi seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Meskipun sudah 2 minggu berlalu, kejadian pada manga Black Clover chapter sebelumnya ketika Yami dibawa pergi oleh Zenon pastinya masih kita ingat dengan jelas. Dan dalam kepergiannya ini, Yami cuma meninggalkan katananya tepat di hadapan Asta yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan kali ini setelah pertempuran usai, di awal cerita kita langsung diperlihatkan dengan kondisi Asta yang tidak sadarkan diri akibat kelelahan yang dia alami selama bertarung mati-matian ketika menghadapi Dante. Tapi menariknya, meski kata Awan kondisi nyawa Asta tidak dalam bahaya, dokter ini mengatakan kalau kondisi tangan kanan Asta tidak diketahui. Dan dokter ini juga menambahkan kalau dirinya tidak bisa melakukan apa-apa mengenai tangan kanan Asta. Yang hal itu saya rasa sangatlah wajar, lantaran mungkin cuma Asta seoranglah yang mengetahui dengan pasti keadaan tangannya. Sebab memang tidak ada orang yang tahu mengenai perjanjian yang telah dibuat Asta dengan sang iblis yang mengharuskan dia mengorbankan satu tangannya demi agar dirinya bisa meminjam kekuatan dari sang iblis. Dengan kata lain, tangan Asta yang sekarang sudah menjadi milik sang iblis ini bahkan tidak bisa dideteksi meski menggunakan sihir penyembuhan. Memang benar, mendengar kondisi Asta tidak dalam bahaya bisa dikatakan sebagai sebuah kabar baik untuk anggota kesatria sihir Black Bull yang lainnya. Akan tetapi tetap saja mereka semua masih merasa sedih dan kecewa akibat Yami yang berhasil diculik dan mereka tidak bisa menyelamatkan kaptennya tersebut. Namun apa yang mau dikata, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Dan untuk sekarang mereka semua memang tidak bisa melakukan apa-apa selain berdiam diri. Tapi ketika dokter Awan memeriksa kondisi Gause, dia dibuat terkejut. Karena menurut dokter ini, apa yang dilakukan oleh Kree kepada Gause bukanlah sebuah sihir penyembuhan, melainkan sihir yang mengonstruksi ulang tubuh Gause. Oleh sebab itu, meskipun belum diungkapkan dengan pasti, menurut Awan kemungkinan sihir milik Kree bukanlah jenis sihir transformasi. Kira-kira apakah jenis sihir milik Kree ini? Ya, untuk sekarang jawabannya memang belum bisa kita ketahui. Tapi yang jelas karena Kree juga termasuk ke dalam penyihir tingkatan arkane, maka besar kemungkinan jenis sihir Kree akan sangat berbeda dengan kekuatan sihirnya yang telah kita ketahui. Sebab Vanessa yang dikatakan sebagai penyihir tingkatan arkane awalnya cuma memiliki sihir benang. Tapi setelah kekuatannya bangkit, dia bisa memanipulasi takdir dengan kekuatan sihirnya itu. Setelah kehilangan 2 kapten kesatria sihir, menurut Awan beberapa hari ke depan para kapten kesatria sihir kerajaan Clover akan mengadakan sebuah pertemuan. Dan dalam pertemuan itu pastinya yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana kerajaan Clover akan menanggapi masalah ini. Itu berarti jika sudah membicarakan mengenai pertemuan yang akan membahas tentang masalah kerajaan, tentunya Damnatio beserta para bangsawan sekaligus sang raja juga akan ikut andil. Namun jika sang raja dan para bangsawan ikut andil dalam pertemuan ini, maka ada kemungkinan mereka akan memutuskan untuk membiarkan Yami dan William begitu saja. Sebab Yami dan William memanglah kedua kapten yang sudah memiliki predikat buruk. Yami yang berani menerobos sidang saat Asta akan dihukum sekaligus dia adalah orang luar, sedangkan William adalah orang yang pernah berusaha menghancurkan kerajaan Clover. Dan disinilah mungkin Julius akan beraksi lagi. Dengan kecerdikannya, dia akan bisa memaksa raja beserta para bangsawan untuk melakukan misi penyelamatan. Sama halnya dengan apa yang Julius lakukan dulu ketika dirinya menyelamatkan Asta. Asta yang akhirnya sadar memang terlihat sekali kalau dirinya sangatlah frustasi. Dan rasa frustasi Asta ini sangatlah lumrah setelah dia tidak bisa menyelamatkan kaptennya tersebut. Tapi menariknya, pedang Yami yang awalnya dia pinjam kepada Asta untuk melakukan serangan terakhir kepada Dante, kali ini malah sudah berada di dalam grimoire-nya. Yang tentu saja ditunjukkannya pedang Yami yang ada dalam grimoire milik Asta ini sangatlah mengejutkan. Padahal seperti yang kalian tahu, saat Yami menghilang di bawah Zenon, pedang milik Yami itu masih ada di hadapan Asta dan menancap di tanah. Namun kali ini malah sudah ada di dalam grimoire milik Asta. Dan jika kalian perhatikan, pedang Yami juga tidak kembali seperti sedia kala.
Karena setelah digunakan Asta, katana ini malah terlihat seperti penuh karat layaknya pedang milik Asta yang lainnya. Mungkinkah setelah digunakan Asta, katana milik Kapten Kesatria Sihir Black Bull ini langsung terkontaminasi dengan anti sihir? Sebab saat Asta menggunakan katana ini, dia memang sudah mengorbankan lengannya demi agar dirinya dapat meminjam kekuatan iblis. Apa mungkin nantinya katana ini tidak akan bisa lagi digunakan oleh Yami? Bisa jadi, sebab jika katana ini sudah terkontaminasi dengan kekuatan iblis atau anti sihir, ada kemungkinan tidak akan ada orang lain lagi yang dapat menggunakan katana ini selain Asta. Tapi yang jelas untuk sekarang setelah melihat pedang Yami, hal itu membuat Asta semakin sedih dan frustasi lagi. Makanya setelah sadar, Asta langsung berencana untuk pergi ke kerajaan Spade untuk menyelamatkan kaptennya, orang yang paling dikagumi dan dihormati oleh Asta. Saat Asta sadar, dia memang sendirian. Jadi pada awalnya ketika Asta ingin pergi untuk menyelamatkan Yami, tidak ada orang yang bisa menghentikan niatan Asta itu. Akan tetapi setelah Asta berhasil keluar dari bangunan tempatnya dirawat, tiba-tiba Asta tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan saat Asta sadar, rupanya sudah ada orang di belakangnya yang dengan sihirnya berhasil membuat Asta tidak bisa bergerak. Memang benar kemunculan orang misterius ini telah berhasil menghentikan Asta yang berencana menyelamatkan Yami. Sebab jika tidak ada yang menghentikan Asta, maka dia sama saja membuang nyawanya ketika memutuskan pergi ke kerajaan Spade sendirian. Namun meski orang misterius ini berhasil menghentikan Asta, dia malah secara terang-terangan menghina Yami, orang yang paling Asta hormati. Yang tentu saja mendengar perkataan itu membuat Asta menjadi kesal. Oleh sebab itu, dengan kemarahannya, Asta memanggil pedang Demon Destroyer-nya yang akhirnya bisa melepaskan sihir belenggu dari orang misterius itu dan membuat Asta bisa bergerak lagi. Tapi sayangnya, meski Asta sudah bisa menggerakkan tubuhnya, saat dia berencana mencabut pedang keduanya untuk menyerang, sihir orang misterius ini sudah berhasil menjatuhkan dan melumpuhkan pergerakan Asta. Dengan kata lain, orang misterius ini adalah kesatria sihir hebat yang dapat menghentikan Asta dan pedang anti sihirnya dengan sangat mudah. Dan saat itulah orang misterius ini mengatakan kalau manusia yang tidak mampu mengalahkannya sudah pasti tidak akan bisa menyelamatkan Yami. Mendengar perkataan dari orang misterius ini membuat Asta mengingat kembali perkataan sang iblis yang mengatakan kalau dirinya lemah. Jadi Asta yang merasa lemah dan tidak berdaya sampai tidak mampu menolong Yami pun akhirnya menangis. Dan menariknya, melihat Asta menangis, orang misterius ini malah mengatakan kalau dirinya menyukai Asta karena kebaikannya. Meskipun dia juga mengatakan kalau Asta bodoh. Tapi yang mengejutkannya saat orang misterius ini mengatakan kalau Yami masih hidup, di dahinya malah muncul sebuah tanduk. Dan sampai sekarang orang-orang yang memiliki tanduk selalu berhubungan dengan kekuatan iblis. Seperti pengguna kekuatan iblis seperti Asta dan para petinggi kelompok Dark Triad, ataupun seperti Sekre yang memiliki tanduk karena dia menggunakan sihir terlarang. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu siapa sebenarnya orang misterius ini. Akan tetapi besar kemungkinan kalau orang misterius ini adalah wakil Kapten Kesatria Sihir Black Bull. Dan sepertinya orang yang dulu ditunjukkan menyusup ke kerajaan Spade juga adalah orang ini. Sebab jika kalian ingat, orang yang dulu menyusup ke kerajaan Spade juga menggunakan sihir yang mirip dengan kekuatan orang misterius ini. Dan lagi bukti kalau orang misterius ini adalah wakil kapten kelompok kesatria sihir Black Bull adalah sangat mengenalnya dia tentang Yami. Bahkan orang misterius ini bisa mengatakan semua keburukan, keanehan, dan apa yang sering dikatakan oleh pemimpin kelompok kesatria sihir Black Bull ini dengan lengkap. Memang benar kemunculan orang misterius yang kemungkinan besar dia adalah wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini sangatlah mengejutkan. Tapi yang paling menarik perhatian saya dari orang misterius ini adalah mengenai kata-katanya yang mengatakan kalau Asta tidak tahu apapun tentang tangan kanannya. Dan jika dilihat, sepertinya orang ini tahu betul mengenai tangan kanan Asta yang sudah dia korbankan kepada iblis itu. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Asta. Mungkinkah orang ini juga merupakan pengguna kekuatan iblis? Atau mungkin dia cuma pernah menggunakan sihir terlarang seperti Sekre? Kalau menurut saya, karena saat pertama kali ditunjukkan tanduknya belum ada dan setelah itu tiba-tiba muncul, besar kemungkinan kalau orang misterius ini adalah pengguna kekuatan iblis. Sebab jika dia pernah menggunakan sihir terlarang, maka dia akan memiliki tanduk secara permanen layaknya Sekre.
tetapi dia tidak. Yang itu berarti jika benar orang misterius ini juga merupakan pengguna kekuatan iblis, maka dalam kelompok kesatria sihir Black Bull ada 2 orang yang menggunakan kekuatan iblis. Jadinya tidak heran kenapa Yami tidak pernah mempermasalahkan kekuatan Asta. Sebab dia sebelumnya sudah mengenal orang yang memiliki kekuatan yang mirip dengan yang dimiliki oleh Asta. Dan jika benar orang misterius ini merupakan pengguna kekuatan iblis, maka dia bisa mengajari dan menjadi guru bagi Asta untuk mengendalikan kekuatan iblis yang lebih efisien lagi. Sebab sampai sekarang Asta memang tidak pernah memiliki guru yang dapat mengajarinya mengenai kekuatan iblis. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-261 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.